Halo teman-teman, balik lagi di channel gua, channel Laras dan Bayu. Oke, di kesempatan kali ini gua mau bahas terkait reksadana obligasi, yaitu reksadana Sukor Invest Stable Fund dan Dana Mas Stabil. Kita mau lihat dari kedua reksadana ini mana sih yang paling profit, yang paling memberikan return yang tinggi, karena keduanya ini grafiknya itu selalu naik ya, selalu naik, dan tingkat koreksinya atau penurunan harganya itu sangat sedikit dibandingkan dengan obligasi yang lain. Langsung aja kita masuk ke aplikasi Bibit. Nah, di sini kita langsung cari reksadana obligasi. Kita klik di sini. Yang mau kita bandingkan yaitu Sukor Investable Fund. Kita klik. Buat informasi aja, bisa dibeli minimal Rp100.000 ya. Dengan riwayat returnnya itu 9,4%. Expand ratio atau biaya manajer investasinya 0,58%. Cukup murah. Kita bandingkan, klik bandingkan, kita pilih reksadana Dana Mas Stabil. Reksadana Dana Mas Stabil. Nah, kita lihat di sini, kita klik. Bisa teman-teman lihat reksadana SSF ini yang berwarna grafiknya biru, dan Dana Mas Stabil itu grafiknya yang hijau. Dari riwayat 1 tahun terakhir, total return untuk SSF itu 9,43%. Dan untuk Dana Mas Stabil itu sekitar 6,17%. Menang SSF. Oke. Kemudian CAGR dari 1 tahun 9,43%. Untuk Dana Mas Stabil 6,17%. Masih dapat SSF, masih lebih tinggi ya SSF ya. Drawdown, apa itu drawdown? Drawdown itu tingkat penurunan harga ya dari 1 tahun terakhir. SSF itu minus 0,06%, dan Dana Mas Stabil tidak pernah turun, artinya dia naik terus. Dari sini menang Dana Mas Stabil. Kemudian, jika dilihat dari expand ratio atau biaya manajer investasi, SSF 0,58% dan Dana Mas Stabil 1,63%. Lebih tinggi Dana Mas Stabil artinya uang yang akan kita keluarkan untuk membayar manajer investasi itu sebesar 1,63%. Jadi lebih mahal ya, sedikit lebih mahal ya. Hampir 3 kali lipatnya dibandingkan SSF. Total AUM itu total pengumpulan dana atau dana yang dikelola oleh manajer investasi SSF dan Dana Mas Stabil. Untuk SSF itu ada 2,11 triliun dan Dana Mas Stabil itu 9,18 triliun. Jadi lebih banyak Dana Mas Stabil ya nasabahnya yang menyimpan uang atau berinvestasi di Dana Mas Stabil. Jenis produknya sama ya, obligasi-obligasi, kemudian minimal pembelian. Nah, ini minimal pembelian SSF itu sekitar 100.000. Kalau Dana Mas Stabil itu sekitar 10 juta. Wadaw. Mahal juga ya. Bagi teman-teman yang istilahnya pelajar atau pekerja yang gajinya UMR, cukup berat untuk membeli Dana Mas Stabil. Tapi sangat ringan atau mudah dijangkau untuk membeli SSF sebesar 100.000. Dan bank kustodian itu HSBC Indonesia kalau untuk SSF, dan Dana Mas itu bank CIMB Niaga. Nah, itu reviewnya ya. Review dari perbandingan SSF dan Dana Mas Stabil.
Menurut gua ada plus dan minus. Plusnya untuk SSF murah, returnnya tinggi, tetapi meskipun ada drawdown 0,06%, ya itu masih ketutup sama return yang 9% ini. Jadi untuk pelajar, untuk karyawan yang gajinya UMR masih kejangkau untuk bisa investasi di SSF. Dan untuk dana mas stabil memang dia ada kelebihannya. Meskipun return di 1 tahun terakhirnya itu sekitar 6%, tetapi dia total AUM-nya atau pengelolaan dananya itu jauh lebih tinggi dibandingkan SSF. Sekitar 9 triliun, dan itu istilahnya kalau total AUM tuh tingkat kepercayaannya tinggi gitu. Nah, ada satu hal yang belum gue sampein, riwayat atau history. Sudah berapa lama sih kedua reksadana ini? Kalau dilihat dari keduanya, kalau SSF ternyata itu reksadananya masih baru di 2020, di Januari 2020. Tetapi untuk dana mas stabil itu dari tahun berapa? 2005 dia udah ada. Nah ya, Juli 2025 itu dana mas stabil sudah ada ya. Artinya sudah bisa dibeli gitu. Akan tetapi kalau untuk Sukor Invest Stable Fund itu di Februari 2020 baru launching. Nah, kesimpulannya buat teman-teman, di kedua reksadana obligasi ini sama-sama memberikan return yang stabil ya, dan mau baik dana mas maupun SSF. Jika dilihat dari historinya, bahkan dana mas stabil itu sudah naik sekitar hampir 300% dari tahun 2025. Mohon maaf, dari tahun 2005 ya. Sekitar 300%. Nah, untuk SSF itu dari awal launchingnya Februari 2020 itu sekitar 14%. Ya, sama-sama mempunyai keuntungan dan kelebihan masing-masing. Kalau yang mau milih dana mas stabil karena udah lama dan terpercaya total AUM-nya itu besar, silahkan beli dengan minimal pembelian 10 juta. Kalau yang mau beli SSF dengan minimal pembelian 100.000, silahkan. Pilihan ada di teman-teman. Saya sudah mereview, sudah membandingkan. Keduanya bagus dan mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Itu terkait perbandingan kedua reksadana obligasi yang sedang ramai dibicarakan. Oke, itu yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Jangan lupa ya, jika video ini bermanfaat, di like, di share ke teman-teman, ke keluarga, kerabat, sanak, saudara. Dan jangan lupa, channel ini untuk mendukung gue lebih banyak memberikan informasi terkait investasi atau dengan hal yang lainnya. Silahkan di subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.